Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Setelah kita mengenal sedikit tentang derajat-derajat luka, sebenarnya ini ya pertanyaan yang paling mendasar. Apa yang kita bisa lakukan? Kalau tidak, apa sih yang hal-hal pertolongan pertama yang kita bisa lakukan yang mudah untuk dilakukan di rumah? Yang pertama pada prinsipnya adalah kita harus mengaliri dengan air yang sejuk. Tujuannya supaya suhu di luka tersebut boleh menurun secara pelan-pelan, bukan secara drastis. Dan disarankan air yang mengalir ya untuk di awal ini. Kemudian biasanya yang selanjutnya boleh juga kita berikan salep antibiotik. Terutama mungkin luka-luka yang sudah masuk derajat 2. Ada bulanya tadi ya, ada lepuhnya. Itu perlu. Jadi saat kita berikan, tinggal dioles saja. Tapi sebelumnya si lepuhnya itu sebenarnya itu bagusnya disedot dulu. Jangan dipecahkan ya, tapi disedot. Ya memang itu butuh ekstra biasanya karena membutuhkan jarum misalnya, jarum suntik untuk menghisap. Kalau memang sudah mau, itu boleh dibawa ke dokter supaya terlaksana lebih tepat. Tapi pada intinya kita boleh memberikan salep antibiotik. Kemudian yang hal lain yang kita bisa lakukan di rumah, bisa juga kita berikan aloe vera alias lidah buaya. Biasanya ada produk-produk ya yang langsung dalam bentuk seperti gel lidah buaya. Nah itu kita boleh pakai karena itu membuat kulit tetap lembab, sekaligus juga membuat kulit tetap dalam suhu yang sejuk. Karena itu diperlukan untuk regenerasi kulit supaya bisa timbul kulit yang baru, yang bagus, dan tidak mudah menghitam jadinya. Ini 3 hal yang sederhana yang kita bisa lakukan di rumah. Lalu pertanyaan selanjutnya, kapan sebaiknya sih kita bawa ke rumah sakit? Nah, karena kan tadi saya bilang ya, derajat 1 tidak perlu, kita cukup saja lakukan 3 hal yang tadi. Tapi seandainya sudah mulai masuk derajat ke atas alias 2 dan 3, nah itu perlu. Lebih tepatnya luka derajat 2 yang luas ya, dan derajat 3. Derajat 3 itu sudah pasti harus dibawa. Sudah kena tulang, kena otot, bahaya. Resiko infeksinya sangat tinggi. Kemudian resiko dehidrasinya pun sangat tinggi. Bisa menjurus ke arah kematian. Sedangkan kalau luka bakar derajat 2, yang perlu diperhatikan adalah luasnya. Jika hanya bulanya, lepuhnya hanya 1 aja misalnya, hanya di tangan, tidak perlu sebenarnya. Cukup kita obati di rumah. Tapi seandainya luas, bulanya luas atau besar, misalnya mengenai seluruh lengan bawah misalnya, atau sampai di kaki. Karena kan cipratan minyak ya bisa luas. Walaupun tidak sampai derajat 3, tapi apabila lepuhnya luas, harus dibawa ke rumah sakit. Karena sama, resiko infeksinya tinggi, dan ditakutkan bisa mengarah ke dehidrasi. Apabila sangat luas. Jadi perlu diingat, 2 kategori ini harus dibawa ke rumah sakit. Kemudian kebiasaan-kebiasaan, ada beberapa kebiasaan yang perlu kita hindari.
kebiasaan yang mungkin ya ini turun-temurun dilakukan, tapi ternyata sebenarnya tidak perlu. Nah, tidak boleh, bukan hanya tidak perlu, tidak boleh. Yang pertama adalah mengoles dengan odol. Nah, ini banyak ya, karena kita merasa setelah dioles, enak, dingin, nyaman. Namun ternyata itu hal yang tidak baik. Prinsip pertama yang salah dalam hal ini adalah kita tidak boleh menurunkan suhu luka bakar secara cepat. Nah, odol kan dingin sifatnya. Nah, saat luka tersebut diturunkan suhunya secara cepat, malah jaringan akan lebih susah dialiri oleh darah, alias nutrisi ke jaringan yang luka menjadi berkurang. Karena suhu dingin menyebabkan pembuluh darah mengalami penyempitan. Itu sifat natural dari tubuh kita. Nah, prinsip kedua yang membuat hal ini salah adalah ini adalah bahan kimia. Bahan kimia kita takutkan menyebabkan iritasi, menyebabkan hal-hal yang memperberat luka itu sendiri. Jadi, dioles dengan odol, mohon tidak dilakukan. Yang kedua, nah ini ada beberapa yang punya kebiasaan setelah luka bakar dikasih tepung, mentega, bahkan ada yang kasih kecap. Saya baca ini dari internet ya, dari berita-berita. Dan memang ada. Nah, dan ini juga jangan dilakukan. Karena sama prinsipnya, kita memberikan sesuatu bahan yang tidak tentu steril, tidak tahu kandungannya apa saja, malah ditakutkan membuat iritasi yang lebih lagi di kulit kita. Jadi harus dihindari pemberian bahan-bahan, terutama bahan makanan ya, yang kita anggap, itu perlu. Tapi ternyata jangan. Dan yang ketiga, ini juga prinsipnya mirip yang tadi yang pertama yang odol ya. Jangan direndam dalam es. Atau kita cuci dengan air dingin. Jadi saat awal misalnya kena luka bakar, kita langsung aliri dengan air dingin. Itu salah. Itu tidak boleh dilakukan. Karena tadi, kita tidak boleh menurunkan suhu luka bakar dengan cepat. Lukanya nanti akan lebih susah sembuh. Mungkin setelah sembuh lebih menghitam. Intinya penyembuhan lukanya tidak akan baik. Jadi kurang lebih 3 hal ini kita harus hindari. Kurang lebih ini yang saya bagikan kepada saudara-saudara. Semoga bermanfaat. Dan semoga dengan ini kita tahu kapan luka bakar ini kita perlu waspadai, kapan harus dibawa ke dokter, kapan kita bisa tangani di rumah. Semoga materi ini boleh menjadi manfaat, kita bisa praktekkan di rumah. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.